Siapapun kalau ada ulama di musim politik, ada yang mengaku kiai, ada yang mengaku habaib, ada yang mengaku sayyid syarif, ada yang mengaku keturunan wali songo. Kalau ada ujaran kebencian, kalau ada mengajak mereka untuk membenci satu sama lain, jangan pernah ikuti. Itu doktrin, itu abal-abal. Menjual nasabnya, mempolitisasi nasabnya, mempolitisasi leluhur-leluhurnya. Padahal leluhurnya nggak mengajarkan kelakuannya kayak begitu. Wes, gak usah diikutin. Mana tuh aku penak-penak. Ya. Siapapun kiainya, siapapun ulama yang mengaku-ngaku ulama, siapapun dia mengaku sebagai seorang habaib, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai keturunan wali songo, mengaku sebagai zuriat Nabi, wali songo terus sampai wah berarti zuriat Nabi, nggak usah silau. Ketika mereka ada ujaran-ujaran kebencian, mendoktrin orang, mengajak orang untuk membenci satu sama lain, mereka sesungguhnya adalah iblis yang menyamar sebagai ulama. Hati-hati, ini udah musim loh ya. Jadi begini loh saudara-saudara. Politik 2024 ini sangat tragis sekali. Kita ya Allah, kita dihadapkan, kita dibentur-benturkan. Saya kadang-kadang itu nggak habis pikir. Orang menghadapi mau Pilpres 2024 harusnya kita itu lebih cerdas. Hati-hati, ini 2024 sudah mulai lahir loh kiai-kiai anyaran, habib-habib anyaran. Saiki tambah-tambah lagi banyak sayyid anyaran yang saya ngaku Sunan Kali sekolah keturunan Wali Songo. Sayyid syarif iki mulai ngumpul banyak. Kalau dulu isunya itu adalah kebangkitan PKI, kalau sekarang isunya adalah Ba'alawi. Hati-hati, wes toh, ya Allah, ayo kita ciptakan pemilu damai. Ya, kita harus gotong royong, kita bangun bangsa ini dengan baik. Jangan sampai kita pilih pemimpin salah. Apalagi yang bermasalah. Ingat, hati-hati. Berbahaya perpecahan ini. Uang bangsa Indonesia ini rata-rata masih banyak yang awam, masih alias orang goblok-goblok. Banyak. Doktrin sitik masalah agama, kobongan. Didoktrin sitik masalah kuburan, kobongan. Padahal kuburan mbahne wong tuane ora diurusi. Kan jancuk gitu loh. Ketika ada orang yang mengaku cucu Nabi, langsung silau. Langsung nyembah-nyembah. Ketika mereka mempolitisasi, mereka bernasabnya sampai kepada Wali Songo, langsung. Apalagi sampai zuriat Nabi. Wes, orang Indonesia itu kadang-kadang gobloknya nemen gitu loh. Itu loh. Ya, wes jangan percaya dengan orang yang gampang mengaku-ngaku kayak begitu. Itu orang-orang hanya cari panggung. Isinya cuma siji ngurusi weteng. Wes toh ya. Komennya ki, ya wes jelas Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah wes jelas Ba'alawi menurut sampean itu bukan keturunan Nabi. Ya wes mbok jarno terus mbok apakno? Mbok pangan, mbok untal, mbok pateni. Kowe goblok padha wae. Kamu kan ya nggak percaya, ya sudah. Tapi kan orang lain belum tentu percaya sama kamu. Itu apa sikap kita terhadap ulama-ulama atau habaib yang berpolitik, Gus Arya? Sikap kita ketika ada mereka mendukung Anies, contohnya ketika mereka mendukung Prabowo, ketika mereka mendukung Ganjar, kita tetap menghormati siapapun yang ia dukung. Kita hormati perbedaan-perbedaan ini karena otak nggak harus sama dengan kita. Satu hal yang perlu kita hindari adalah ketika ada manusia-manusia yang mengaku sebagai kiai, ada manusia yang mengaku sebagai habib cucu Nabi, ada yang mengaku sebagai wali, tetapi kerjaannya isi ujaran kebencian, caci maki, provokasi, top, nggak usah diikuti. Itu iblis, siapa tahu iblis yang sedang menyamar. Nggak boleh, ya. Urusan politik praktis. Perbedaan itu indah. Ada sambal itu enak karena ada cabai, ada bawang, ada garam, ada mecin, ya kan? Makanya diulek-ulek jadi sedap. Ketika ada merah, hijau, kuning menjadi indah. Contoh, ono Golkar warnanya kuning, ono P3 warnanya hijau, ono Abang warnanya ya kayak pelangi aja menjadi pewarna gitu loh di langit supaya lebih indah. Itu terjadi pelangi. Jadi perbedaan itu sudah hal yang lumrah. Yang terpenting kita jangan sampai terpecah belah. Tetap terhadap ulama yang berpolitik kita hormati keulamaannya, apalagi kita sebagai orang muslim.
Kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, ngono Drun. Ya, nek siapapun ada yang bertanya ke saya, Gus, untuk membedakan ulama kiai habaib sing aku cucu nabi kuwi apik sing kaya apa? Sing asli ahlul bait kuwi sing kaya apa? Jawabannya gampang. Orang mereka yang kira-kira mereka adalah seorang ahlul bait atau keluarganya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang mengedepankan akhlakul karimahnya. Ketika ada orang yang mengaku ahlul bait tapi kerjaannya adalah untuk mendoktrin orang, untuk membenci satu sama lain orang lain, itu bukan itu wes deal, ya. Nek terima sing ngono-ngono kuwi dianggap ahlul bait, lah mbok Abu Jahal kaya keluargane Rasulullah. Ya ora? Wes to, manut aku penak-penak. Siapapun kalau ada ulama di musim politik, ada yang mengaku kiai, ada yang mengaku habaib, ada yang mengaku Sayyid Syarif, ada yang mengaku keturunan Wali Songo. Kalau ada ujaran kebencian, kalau ada mengajak mereka untuk membenci satu sama lain, jangan pernah ikuti. Itu doktrin, itu labal-labal. Menjual nasabnya, mempolitisasi nasabnya, mempolitisasi leluhur-leluhurnya. Padahal leluhurnya nggak mengajarkan kelakuannya kayak begitu. Wes, gak usah diikutin. Manut aku penak-penak. Ya, siapapun kiainya, siapapun ulama yang mengaku-ngaku ulama, siapapun dia mengaku sebagai seorang habaib, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai keturunan Wali Songo, mengaku sebagai zuriat Nabi, Wali Songo terus sampai wah berarti zuriat Nabi, nggak usah silau. Ketika mereka ada ujaran-ujaran kebencian, mendoktrin orang, mengajak orang untuk membenci satu sama lain, mereka sesungguhnya adalah iblis yang menyamar sebagai ulama. Hati-hati, ini udah musim loh ya. Hati-hati, wes to manut aku penak-penak. Kita cegah supaya apa? Aku ngomong kayak ngene, janganku bosok ngomong kayak ngene. Gen apa? Gen oknum-oknum sing aku kiai, oknum-oknum sing aku habib, oknum-oknum sing aku sebagai zuriat Nabi, oknum-oknum sing aku sebagai keturunan Wali Songo. Ben ngoco, mikir. Aku kiai, ngaku ulama, ngaku keturunan Nabi, kelakuanmu kaya asu, kamu apa? Ngono kae. Apa? Ngerusak umat aja. Jangan kita dipertontonkan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang mengaku ulama tetapi tidak berakhlak. Ya? Paham ya? Aku mau makan inget Habib, mau minum inget makam, mau tidur inget nasab. Nasabnya keluargamu dhewe gak mbok urusi goblokmu gila. Makome bapakmu dhewe, mbahmu dhewe sing wis almarhum gak mbok urusi, ngurusi makome wong goblok. Dok mau ngeyel, wantem isi. Durungoke nek ana wong tuwa ngomong. Ojo mlebu kuping kiri keluar kuping tangan. Wong mikir muka makam kuburan mbahmu gak mbok urusi wong ngukuri mak kuburane wong liya. Ora wong pekak wis ngono kuwi. Pekak sampean iki. Ya, hati-hati. Politik ini 2024 ini menyampun bahaya banget. Hati-hati. Ojo gelem dadi wong pekok, kudu dadi wong pinter, wong cerdas, ya, sing ngerti. Kita sebagai orang yang katanya disekolahkan sama orang tua kita disekolahkan di madrasah, kan ada yang mondok juga. Kita harus tahu unggah-ungguh. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ngono lho.